103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. Baik, Devi Mania, saat ini Vika sedang berada bersama dengan Ketua Yayasan Damandiri, Bapak Letjen Purnawirawan TNI Sugiono. Pak Sugiono, Yayasan Damandiri kan ini terus konsisten ya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nih. Dan sekarang akan membangun kampung ikan di Subang, Jawa Barat. Bagaimana komentar Bapak? Jadi selama ini kita sebetulnya membantu bukannya sekedar memberi. Tapi kepengen membantu untuk betul-betul mereka mampu mandiri. Ya. Di tempat lain, kita suruh piara kambing, piara bebek. Kebetulan di sini potensinya cukup bagus, khususnya tentang ikan. Kemudian ada namanya Pak Iwan, orang kedengaran kemana-mana di Twitter. Kenapa kok nggak sekaligus saja Subang itu jadi kabupaten ikan gitu, saya mikirnya. Saya tanya bagaimana seharusnya. Jadi bagaimana dia memijahkan berternak ikannya sampai ke tingkat nanti pemasarannya. Kalau perlu bukan hanya untuk lokal, mungkin juga internasional apa enggak. Nah, nanti saya coba juga dari kampus mungkin untuk pengetahuan yang dia punya itu diterapkan di kita. Kalau kita kan di Damandiri itu nggak ada yang betul-betul ahli backgroundnya tuh dari perikanan atau peternakan, nggak ada. Nah, jadi nyatanya kita saja dapat amanah bagaimana kita meningkatkan hal ini. Pak, ini mengapa memilih ikan sebagai medianya? Kenapa tidak misalnya hewan ternak yang lain? Kenapa memilih ikan untuk media masyarakat di Subang? Justru tadi saya bilang potensi Subang kelihatannya bagus tentang ikan. Untuk ikan ya, potensinya bagus. Kalau semua kambing semua siapa yang mau beli kambing kan? Iya. Nah kalau ikan kan nggak mungkin ada. Kebetulan adanya Pak Dian, siapa namanya? Pak Dian. Kelihatannya udah kayak ikan. Jadi selama ini karena Pak Dian yang ini, saya pikir kenapa nggak kita eksploitasi kemampuan yang dimiliki oleh beliau, kita coba untuk ini. Ya Pak, kalau begitu bikin aja kampung ikan. Ya. Kita coba ke sana. Oke, rencananya dari program Kampung Ikan di Subang ini Pak, berapa banyak masyarakat yang disasar sebagai penerima manfaatnya? Sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin ya Pak ya? Karena tadi saya bilang, saya kepengen kalau Subang tuh jadi kabupaten ikan. Kalau tahunya kan nanas, ya. Nanas biasanya ya. Nanas juga antara timbul, tenggelam. Ya. Sejak saya waktu belajar kenal Jawa Barat, nanas. Iya. Mana nanasnya? Sekarang juga mana nanasnya? Kalau kita lihat nanas yang di Thailand, itu kan sampai dengan packaging kalengnya sudah dikerjakan keluar. Jusnya, sirupnya, imbang. Di sini ya dari dulu ditumpuk pinggir jalan. Nah, saya nggak kepengen itu. Ikan juga jangan gitu. Jadi bisa diolahnya beragam ya Pak ya. Jadi mulai dari pemijahannya, berternaknya, kemudian packagingnya nanti, terus dijualnya, marketnya kita juga yang ngatur. Apa nih Pak target dari Damandiri sendiri dengan dibangunnya kampung ikan di Subang ini? Tadi udah saya bilang, Subang jadi kaya karena ikan. Sederhananya gitu. Ya, walaupun saya tahu nggak semudah itu. Kita juga banyak gagal di daerah-daerah lain. Yang kita percaya semacam itu nakal banyak. Terus saya belum tahu daerah di sini, tapi dari Pak Lurah tadi cerita sangat miskin. Ya mudah-mudahan sih, siapa tahu jadi desa itu dari desa ikan nanti ya. Buat contoh desa lain, sama seperti waktu di Baduy, kita coba kan satu kampung itu piara kambing. Baru kita drop sekitar 200-an, kampung lain udah minta menginginkan teknis semacam itu. Baik Pak, ini terakhir, apa pesan dan harapan Bapak nih dari program Kampung Ikan ini? Amanah deh semua. Amanah ya, agar bisa berjalan dengan lancar. Ya kita, ya masyarakatnya, Pemdanya, sama-sama, kan tujuan kita kan baik kok.
Selamat datang di kawasan terpadu Kampung Ikan Damandiri, sebuah contoh nyata pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ikan air tawar dengan sistem bioflok terintegrasi yang ramah lingkungan. Di sini, kita tidak hanya melihat proses budidaya ikan, tetapi juga melihat bagaimana sebuah komunitas dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sambil menjaga kelestarian lingkungan. Program ini dimulai dari pembenihan ikan, di mana benih-benih ikan yang berkualitas tinggi diproduksi untuk kemudian dibesarkan menjadi ikan konsumsi. Proses pembenihan ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan benih yang cukup dan berkualitas untuk proses pembesaran. Program Yayasan Damandiri ini untuk meningkatkan kualitas dan juga potensi utamanya di bidang perikanan di Kota Subang, di Kabupaten Subang. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, saya sangat berterima kasih atas nama pemerintah daerah, di mana Yayasan Damandiri membuat satu program Kampung Ikan Damandiri di Kecamatan Subang, ya salah satu lokasinya di Kelurahan Pasir Karembi. Kami apresiasi, terima kasih. Dari sekian ratus kabupaten ya Subang dipilih. Nah, ini tentu akan memberikan efek dan multiplier efek menurut saya. Pertama, bahwa ada pertumbuhan ekonomi di situ, ada lapangan pekerjaan yang terbuka juga buat masyarakat sekitar. Karena setelah itu kan bukan hanya pembesaran ikan saja, tapi juga ada pembibitannya, ada juga pembenihannya, ada juga pasca panennya itu pengolahan. Termasuk juga ada edukasi buat masyarakat kami, sehingga mereka nantinya ilmunya bisa dimanfaatkan juga untuk mereka membuat bioplok di rumahnya masing-masing, di halamannya masing-masing. Ya, pihak-pihak mana saja Pak yang terlibat dalam atau untuk mendukung pembuatan Kampung Ikan Damandiri ini Pak? Ya, yang pertama tentu nantinya ya saya berharap ada dinas pendidikan, jadi melalui juga dengan SMK mereka bisa ikut berpendidikan di sana ya untuk menggali ilmu. Ya, anak-anak itu biar lulusnya tidak harus kerja di pabrik, tapi ketika sudah punya ilmu terkait dengan teknologi bioplok ya atau inovasi bioplok itu, dan juga mungkin hidroponiknya gitu, itu akan pasti akan banyak terlibat ya, baik di dinas pendidikannya, terutama tentu dinas perikanan, bahwa nanti Subang tidak akan kesulitan lagi ketika warga masyarakat yang atau juga yang di luar Subang membutuhkan bibit atau juga benih ataupun juga ikan segar, nah itu bisa ke Subang, baik ikan mas ataupun juga ikan nila. Wabil khusus tentu karena ini produk ikan nila ya, Kampung Ikan Damandiri ikan nila ya. Jadi difokuskan pada ikannya itu jenisnya ikan nila ya. Yang saya tahu dari yayasan, dari pihak yayasan bahwa ini akan fokus kaitan dengan ikan nila. Jadi kalau nanti Subang bisa jadi pusat ikan nila di Indonesia. Kalau untuk masyarakat Subang sendiri Pak, paling banyak tuh mereka mengkonsumsi ikan apa biasanya? Ya, antara ikan mas sama nila. Untuk daerah ini ya, untuk daerah Subang pegunungan sampai tengah itu dua ikan itu mungkin yang jadi favorit. Tapi kalau di utara itu kan beda, ikan laut mereka lebih banyaknya. Karena memang lebih dekat di sana. Oke, bagaimana Pak ini peran pemerintah daerah dalam memastikan bahwa proyek ini dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan? Ya, kami titip nanti ke Pak Lurah mobil khusus untuk bisa menjaga, mengamankan, ya, dan juga mengajak warga masyarakat yang ada di sekitaran itu untuk mengamankan, untuk menjaga dan ikut terlibat, gitu ya, ikut terlibat dalam proses ya berjalannya program Kampung Ikan ini, masuk juga tentu dengan Forkop. Di situ kan ada Babinsa, di situ ada Babin Kaltimas untuk menjaga agar tidak ada hal-hal yang memang sifatnya gangguan buat pelaksanaan kegiatan ini. Baik Pak, ini terakhir dengan adanya kemitraan yang dibangun Damandiri utamanya dalam pembangunan Kampung Ikan ini, apa harapan Bapak sebagai Wakil Bupati dari Kabupaten Subang? Jadi harapan kami adalah bahwa ini akan berefek positif, ya, multiplier efek terhadap baik pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Subang, lapangan pekerjaan, dan kedepannya jika ini berhasil dan saya yakin berhasil, saya berharap Damandiri bukan hanya satu lokasi proyeknya ataupun kegiatannya. Saya berharap Yayasan Damandiri bisa membuka tempat-tempat lain untuk juga bisa mempercepat
proses kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Subang. Jadi bukan hanya di satu titik nih, bisa jadi mungkin 5 titik, 10 titik lagi boleh di Subang. Dimungkinkan. Pak, ini dengan adanya program Kampung Ikan yang akan dikembangkan oleh Damandiri di Subang, bagaimana tanggapan Bapak, Pak? Ya, jadi Damandiri itu kan memiliki sumber daya yang memadai, terutama terkait dengan permodalan dan lain sebagainya lah. Kami dari perguruan tinggi itu memiliki tridharma yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga dua kegiatan ini sebetulnya bisa kita kolaborasikan, kita gabungkan, sehingga akan menjadi sebuah kegiatan yang berjalannya bisa lebih cepat. Misalnya kita bisa membantu dalam bidang risetnya, dalam bidang pelatihannya, dalam bidang pemasarannya, dan lain sebagainya, dengan menggerakkan para dosen dan mahasiswa yang ada. Baik. Ini apa harapan Bapak nih dari adanya program Kampung Ikan Damandiri di Kabupaten Subang ini? Ya, tentunya akan bisa segera membantu atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedemikian rupa, sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan semacam ini, masyarakat akan banyak tertolong oleh kegiatan ini. Menurut Bapak, seberapa potensialkah ikan gitu Pak di Kabupaten Subang ini? Sebetulnya kalau jumlah ikan sendiri belum kita teliti ya, yang kita miliki potensinya di Subang ini gitu ya. Tapi paling tidak Damandiri kenapa meletakkan kegiatan di sini, pasti sudah melalui kegiatan-kegiatan penelitian yang diawali terlebih dahulu sehingga kegiatannya dilakukan di sini. Paling tidak kenapa di sini pasti masyarakat sini membutuhkan, karena itu terkait dengan perbaikan gizi, kesehatan masyarakat, kecerdasan dan lain sebagainya. Baik. Ada pesan barangkali Pak yang ingin disampaikan baik itu kepada pihak Damandiri ataupun pada masyarakat Subang? Ya, pada pihak Damandiri kami sangat mengharapkan bisa bekerja sama dengan lebih baik, lebih akrab, sehingga nantinya bisa ada kolaborasi yang lebih membangun masyarakat. Pada masyarakat tentunya mari kita kembangkan kegiatan-kegiatan semacam ini sehingga ke depan akan menjadi lebih besar dan lebih bermanfaat. Terima kasih banyak Pak.